Sahabat semua, bertemu lagi bersama kami berdua. Ada Ustadz Miftah di sini. Assalamualaikum Ustadz Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi. Minta maaf kita sudah jarang upload video lagi. Baru sekarang nih di 2024 kita bisa upload video lagi. Kali ini Ustadz Miftah membawa beberapa pusaka yang lumayan keren ya. Kali ini kita mau bahas apa, Ustadz? Baik kawan-kawan semuanya, sahabat Arung Ruang. Alhamdulillah, seperti dikatakan Kang Rizal tadi ya, kita ketemu lagi di tahun baru 2024. Semoga kawan-kawan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, selalu dimudahkan rezekinya, dilancarkan urusannya, dan dijaga dari segala bahaya dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Seperti tadi disampaikan ya, dulu juga pernah kita bahas, kita nanti pinginnya itu nggak cuman keris saja gitu kan ya. Kita sudah bahas keris, tombak. Nah, kali ini kita ada beberapa bilah pedang dan golok yang akan kita sharing, bukan kita review ya, karena ilmu kita sebenarnya masih segini gitu ya. Biarkan pusaka atau benda tersebut yang berbicara dan kawan-kawan yang menilainya ya, menilainya sendiri. Ini ada beberapa yang akan nanti kita akan tampilkan. Kita mulai dari yang pertama. Ini ya, seperti golok panjang, tapi sebenarnya ini pedang ya. Ini pedang lurus dari tanah Pasundan ya. Kita bahas dari awal ya. Ini hulunya, kalau di sini sebenarnya hulu atau gagang. Ini terbuat dari tanduk ya, tanduk kerbau. Ini udah tua ya. Ini udah walau kenapa ini sudah grepes juga. Ini kalau tidak salah nama gagangnya ini adalah hulu Pariaman ya, Pariaman Gayaman Pasundan. Ini ada lubangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, ada 8 lubang ya. Kurang begitu paham ini simbol apa sebenarnya lubangnya, karena ada yang kurang dari ini, ada juga yang 9 seperti itu. Memang kalau di Pasundan itu menarik ya, gagangnya itu banyak dengan hiasan-hiasan ukiran ya, yang detail sampai kecil-kecil seperti itu. Ini gagangnya dari kayu ya, kayu panjang. Ini masih, kalau menurut saya ini masih bawaannya ya, cuman ini sudah gantian. Ini dari tulang. Ini buat apa, naro tali biasanya ketika disandang. Baik, kita lihat isinya. Ya, saya juga mengingatkan ke kawan-kawan yang ketika membuka bilah pedang, golok atau yang tajam, maka utamakan safety ya, utamakan safety. Pertama adalah safety buat diri kita sendiri dan safety buat sekitar kita, lingkungan gitu. Jangan sampai ketika kita membukanya masih berbahaya pada diri kita dan lingkungan kita atau yang ada di sekitar kita. Tidak pegang seperti ini, tidak seperti ini, tapi tangan kita ada di belakang ya. Biarkan bilah ini depannya ini, jangan sampai ada jari. Takutnya apa? Nah, saya contohkan bukanya. Bismillah. Nah, ini ketika ditarik. Nah, ini kan sisinya tajam ya. Kalau kita megang sini takutnya warangkannya dari rusak seperti itu. Makanya sarungnya yang ditarik itu, bukan bilahnya. Maka tadi posisi bilah ini tetap ada di depan saya ya, ini lebih aman karena ini sudah sangat sepuh tapi ini masih tajam ya. Ini panjangnya saya ukur 61 cm, bilahnya saja 61 ya. Makanya ini namanya pedang sunduk maru ya. Tapi baru kali ini memang saya menemukan yang lurus seperti ini dan tajam. Kalau Jawa ya, Jawa Tengah itu biasanya agak lengkung ke bawah. Kalau ini lurus. Tapi ini sunduk marunya Pasundan ya? Pasundan. Memang dari Jawa terus kemudian diadaptasi atau diwarangka ulang gitu? Oh enggak, setahu saya ini emang asli Pasundan. Agak berbeda dengan yang di Jawa ya? Konstruksinya lebih, kalau yang Jawa itu agak melengkung. Ini sama-sama lurus. Kalau model-modelnya sih sama. Ada geligir di sininya tebal gitu. Tapi di Pasundan pun memang disebutnya sunduk maru itu. Sunduk maru juga. Nah, ini sunduk maru Pasundan. Ini juga termasuk Tosanaji ya, karena ini dibuat itu konstruksinya seperti keris dia. Ini tempat lipatnya halus ya. Ini juga ada pamornya, dan pamor yang lumayan langka juga. Dia pamornya tumpang tindih gitu. Tindih, seling ya. Kayak pita dianyam ya. Itu. Jadi kalau yang searah itu seperti ngilit itu kan pamor gubet namanya ya. Nah, kalau ini namanya pamor jarot asem. Kalau buat saya ini sangat menarik ya. Secara fungsi memang disebut sunduk itu untuk menusuk ya. Nah, meskipun ini tidak gitu runcing banget ya, tapi masih sangat tajam ya. Ujungnya ini masih tajam. Makanya kita harus mengutamakan safety. Nah, ini sunduk maru Pasundan dengan panjang 61 cm, pamornya jarot asem. Gagah ya, gagah. Keren ini ya, ketika ditemukan ini
masih seperti ini, terawat baik ya. Hanya ya korosi wajar lah karena usia ya. Terus apalagi ini bagian tajamnya ini kan baja ya, yang udah termakan korosi tapi masih utuh. Hanya tertutup patina hitam ya, bekas minyak-minyak gitu. Terus saya coba bersihkan sedikit pakai jeruk nipis sama sabun krim. Dan langsung nampak kelihatan pamornya. Sudah saya cukupkan segini ya, karena sudah nampak pamornya dan sudah cukup bersih untuk jaga juga. Alhamdulillah. Ini sangat sangat mantap sekali. Meskipun berbobot panjang tapi pegangannya enak. Berarti dia dibuat dengan memang ada aturan-aturan tertentu ukurannya sehingga dia nyaman digunakan. Ini estimasi era apa, Sob? Saya masih simpang siur sih masalah estimasinya. Tapi kalau Jawa Barat ya yang jelas sepuh ya, bisa jadi ini estimasi masuk Pajajaran bisa mungkin ya, atau mungkin Cirebon juga. Karena beberapa orang Cirebon juga menyebut seperti ini masuk Cirebonan. Tapi kalau alam ya nanti kawan-kawan Arung Ruang mungkin bisa ngasih masukan ke kita. Oh ini masuk estimasi Tangguh apa atau di era kerajaan apa. Tapi kalau dari bentuknya ini kemungkinan dahulunya memang untuk fungsi ya. Fungsi. Pusaka ya. Kalau dari ukuran, bobot dan sebagainya, saya yakin ini sangat-sangat fungsional. Memang ini juga sudah ada yang gompal ya di pangkal. Nah mungkin ya orang bisa menebak-nebak itu bekas batangkis atau apa, walau alam apa bekas betel atau apa. Tapi saya kurang tahu, yang jelas ini memang ada gompalnya ya. Emang secara fungsi bukan diadu ya, ini buat main tusuk gitu. Dari konstruksinya, ini bentuknya seperti di ujung itu seperti keris dan seperti tombak dengan dua sisi tajam di hampir sepertiga ujung lah ya. Oh iya. Jadi tebal, menipis. Di sini Agak ujungnya agak menurun ke bawah. Dan tajam atasnya. Dan ini tebal di sini. Ya, kalaupun ini sebenarnya beradu ini sangat kuat karena memang antara punggung sini dengan tengah ini tebalan tengahnya. Itu orang nyebutnya geligir ya. Ini dapat dari lokasi. Lokasi masih biasalah dari hunter ya. Hunter itu kawan-kawan yang termasuk salah satu orang-orang yang berjasa dalam penyelamatan benda-benda pusaka yang tadinya tidak terawat, disimpan masyarakat, akhirnya dimahari atau dibeli dan dibeli lagi oleh para kolektor dan para penggemar pusaka. Dan di penggemar pusaka dan kolektor tentu pasti terawat. Itu seperti itu. Jadi ini dapat saya masuk orang yang ketiga ya dari kawan hunter nyampe ke saya.